Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Hani Usmawati dari kelas K. NPM saya 0320010003. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tumbuhan. Tumbuhan adalah anggota dari kingdom Plantae. Salah satu ciri khas tumbuhan yang tidak dimiliki oleh organisme lain yaitu kemampuannya untuk membuat makanan sendiri sebagai proses fotosintesis. Karena memiliki klorofil, tumbuhan juga merupakan organisme multiseluler, dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dan fungsi tumbuhan. Secara umum, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu yang pertama, bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bunga memiliki fungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Kemudian benang sari. Benang sari bekerja dengan cara pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Kemudian kepala putik. Bagian ini mengandung sel-sel telur untuk berproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kemudian tangkai putik. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap berada pada posisinya. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kemudian bakal biji. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Kemudian dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat meletaknya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kemudian daun. Daun adalah organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian daun. Daun yaitu yang pertama, ujung daun. Ujung daun yaitu sebagai tempat keluarnya air melalui lubang yang dikenal dengan hidatoda atau gudatoda. Kemudian tepi daun. Tepi daun berfungsi untuk dapat dikenali orang tentang jenis-jenis pada tumbuhan. Kemudian tulang daun merupakan suatu bagian dari daun yang memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Kemudian tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang mengandung biji. Buah memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama tali pusar. Tali pusar merupakan tangkal dari apabila biji mengalami kematangan, maka ia akan terlepas dari tali pusar dan hanya akan meninggalkan bekas. Kemudian inti biji. Inti biji merupakan calon tunggal bakal biji. Kemudian kulit biji. Kulit biji berperan untuk melindungi endosperm dan embrio di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai batang. Batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas sebagai jalur pengangkutan air dan mineral ke daun serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke saluran bagian tumbuhan.
Kemudian batang memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Kemudian floem. Floem disebut juga pembuluh tepis, berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kemudian kambium. Kambium yaitu aktivitas kambium ke arah luar membentuk unsur kulit dan ke arah dalam membentuk unsur kayu. Kemudian xilem. Xilem disebut juga pembuluh kayu, berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Kemudian empulur yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Akar memiliki beberapa bagian. Yang pertama, rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Kemudian floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian xilem berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Epidermis yaitu berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dan dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan. Kemudian korteks. Korteks berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam akar. Kemudian meristem. Meristem berada pada ujung akar, memungkinkan akar untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang sehingga bisa menembus tanah dan memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan di dalam tanah. Itulah hasil presentasi saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.